Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika sebuah pesan masuk ke ponsel suamiku. Nama kontaknya hanya tertulis sederhana, kurir langganan. Awalnya aku tidak curiga, tapi kalimat pendek di layar itu membuat napasku berhenti. Aku rindu kamu. Sejak saat itu aku tahu, ada sesuatu yang sangat salah di rumah tanggaku. Malam itu aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku justru membalas pesan itu, berpura-pura menjadi suamiku sendiri. Dan 15 menit kemudian, seseorang mengetuk pintu rumah kami. Aku belum tahu siapa dia. Tapi satu hal yang pasti, malam itu bukan awal kehancuranku. Malam itu adalah awal kehancuran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Malam itu turun hujan rintik-rintik yang membuat udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku, Vera, sedang bersandar di kepala tempat tidur, membaca sebuah buku novel yang baru saja kubeli kemarin sore. Suasana rumah sangat sepi, hanya terdengar suara gemericik air yang stabil dari dalam kamar mandi. Suamiku, Dika, sedang membersihkan diri setelah pulang bekerja larut malam. Katanya, ada banyak urusan kantor yang harus dia selesaikan sebelum akhir bulan. Aku sebagai istri yang selama ini selalu percaya, hanya mengangguk dan menyiapkan air hangat untuknya. Pernikahan kami baru berjalan 3 tahun. Dika adalah tipe laki-laki yang sangat rapi, teratur, dan selalu berusaha terlihat sempurna di depan semua orang. Dia jarang sekali marah, selalu bertutur kata lembut, dan tidak pernah lupa membelikan hadiah kecil setiap kali habis gajian. Namun akhir-akhir ini aku merasa ada sebuah jarak yang tidak kasat mata di antara kami. Dia menjadi terlalu manis, terlalu perhatian, seolah-olah sedang menutupi sebuah kesalahan besar. Saat aku sedang membalik halaman buku, mataku tidak sengaja menangkap sebuah cahaya terang dari sisi lain kasur. Ponsel Dika yang tergeletak tepat di atas nakas sebelah kiri menyala, memecah kegelapan sudut kamar dengan cahaya putihnya yang tajam. Biasanya aku tidak pernah peduli dengan urusan ponselnya. Kami memiliki kesepakatan untuk saling menghargai privasi masing-masing. Namun malam ini entah kenapa ada dorongan kuat di dalam dadaku untuk melihat layar yang sedang menyala terang itu. Aku menurunkan bukuku perlahan. Suara air dari dalam kamar mandi masih terdengar, menandakan Dika masih sibuk membilas tubuhnya. Dengan langkah pelan tanpa suara, aku bergeser ke sisi tempat tidurnya. Layar ponsel itu menampilkan sebuah pemberitahuan pesan singkat. Nama kontak yang tertera di layar sangat biasa, tertulis, kurir JNT langganan. Awalnya aku berpikir, untuk apa seorang kurir mengirimkan pesan selarut ini? Namun ketika mataku membaca pratinjau pesan yang ada di bawah nama kontak tersebut, jantungku seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Kalimat yang tertulis di sana sangat pendek, tetapi memiliki daya hancur yang luar biasa. Aku rindu kamu. Aku mematung di samping tempat tidur. Napasku terasa tertahan di tenggorokan. Mataku tidak berkedip menatap layar ponsel yang mulai meredup sebelum akhirnya kembali gelap. Logikaku langsung bekerja dengan sangat cepat, menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang selama ini berserakan di kepalaku. Tidak ada seorang kurir pengantar paket yang mengirimkan pesan rindu kepada pelanggannya pada pukul 11 malam. Satu-satunya penjelasan adalah nama kontak itu hanyalah sebuah samaran untuk mengelabui mataku. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati langsung menyerbu dadaku secara bersamaan. Tanganku mulai gemetar, namun aku menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Tidak, aku tidak boleh bertindak bodoh. Jika aku langsung marah sekarang, dia pasti akan mencari 1000 alasan untuk mengelak. Aku harus memastikan siapa sebenarnya orang di balik nama kontak tersebut. Aku menyentuh layar itu 2 kali hingga kembali menyala. Aku menekan dan menahan pemberitahuan pesan tersebut hingga muncul papan ketik di bagian bawah layar. Jariku melayang di atas huruf-huruf di layar. Apa yang harus aku tulis? Dengan bibir yang tersenyum sinis dan hati yang sedingin es, aku mengetik balasan dengan sangat hati-hati, seolah-olah aku adalah Dika. Istriku tak di rumah hari ini. Datanglah ke sini sekarang. Aku membaca ulang kalimat itu, singkat, padat, dan sangat mengundang. Tanpa ragu sedikit pun, aku menekan tombol kirim. Pesan itu meluncur.
Aku melihat tanda centang berubah menjadi warna biru. Setelah itu, aku segera meletakkan ponsel itu tepat di posisi semula, memastikan tidak ada 1 sentimeter pun yang berubah. Aku bergegas kembali ke sisi tempat tidurku, merapikan selimut, dan memejamkan mata, mengatur napasku agar terdengar sangat teratur dan dalam, persis seperti orang yang sudah tertidur pulas. Beberapa menit kemudian, suara kucuran air berhenti. Dika keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Aku mengintip dari celah bulu mataku, memantau pergerakannya melalui pantulan cermin meja rias. Hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa ponselnya. Melalui pantulan cermin, aku melihat raut wajahnya berubah drastis. Senyum santainya menghilang, matanya terbelalak lebar menatap layar, dan tangannya tampak sedikit gemetar. Wajahnya yang tadinya kemerahan kini berubah menjadi pucat pasi. Dia menoleh ke arahku dengan gerakan pelan, mencoba memastikan apakah aku sudah benar-benar tidur. Tepat pada saat ketegangan itu mencapai puncaknya, suara bel pintu depan berbunyi nyaring memecah kesunyian malam. Ting tong. Langkah Dika terhenti secara tiba-tiba. Dia membeku di tempatnya berdiri persis seperti patung es. Matanya menatap horor ke arah pintu kamar. Bel kembali berbunyi untuk kedua kalinya. Aku mengerang pelan, berpura-pura baru saja terbangun. "Mas," sapaku dengan suara serak. "Ada yang menekan bel malam-malam begini. Tolong bukakan pintu. Siapa tahu penting." Dika tersentak kaget mendengarku. Wajahnya dipenuhi kepanikan yang luar biasa saat dia mencoba menyembunyikan ponselnya di balik punggungnya. Langkah Dika terasa sangat berat saat dia menuntunku menuju ruang tamu. Aku bisa merasakan aura kepanikan yang terpancar dari punggungnya yang tegang. Cahaya lampu ruang tamu yang temaram memberikan kesan dramatis pada setiap pergerakan kami. Dika terus mencoba menyembunyikan ponselnya di dalam saku celana pendek yang dia kenakan dengan terburu-buru. Suara hujan di luar masih terdengar konstan, menciptakan suasana yang kian mencekam. Sesampainya di depan pintu kayu jati rumah kami, Dika menoleh ke arahku dengan tatapan yang memohon agar aku kembali ke kamar. Namun, aku hanya berdiri diam dengan tangan terlipat di dada, mengenakan gaun malam sutra berwarna krem yang berkilau di bawah lampu. Mataku yang tajam tidak lepas dari setiap gerak-geriknya. Dengan tangan yang terlihat sangat gemetar, Dika meraih gagang pintu. Dia menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk menghadapi apapun yang ada di balik pintu itu. Ting tong. Bel berbunyi lagi, kali ini terasa lebih mendesak. Saat pintu perlahan terbuka, udara malam yang dingin dan lembab menyeruak masuk, membawa aroma tanah basah yang tajam. Dika memejamkan matanya sejenak, siap menghadapi kehancuran yang dia bayangkan. Namun, saat pintu terbuka sepenuhnya, sosok yang berdiri di sana bukanlah seorang wanita cantik yang penuh rindu. Di bawah cahaya lampu teras yang kekuningan, berdiri seorang laki-laki muda mengenakan jaket merah khas perusahaan ekspedisi dengan helm yang masih terpasang. Dia memegang sebuah kotak kardus kecil. Dika seketika menghembuskan napas yang sangat kasar. Bahunya yang tadinya tegang kini merosot dalam kelegaan yang luar biasa. Dia hampir saja terjatuh jika tidak berpegangan pada kusen pintu. Wajahnya yang tadi pucat pasi kini mulai kembali berwarna, seolah baru saja lolos dari hukuman mati yang sudah di depan mata. Aku hanya memperhatikan pemandangan itu dari bayang-bayang di belakangnya, menyadari bahwa permainan ini baru saja memasuki babak baru yang lebih licik. Kurir itu menunduk sopan sambil menyodorkan kotak kecil ke arah Dika. "Maaf mengganggu malam-malam, Pak Dika. Ini ada paket yang harus segera sampai," ucap kurir itu dengan suara yang agak serak. Dika tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat dipaksakan dan sedikit histeris karena rasa lega yang berlebihan. "Oh, iya, tidak apa-apa, Mas. Terima kasih banyak ya sudah bekerja lembur," jawab Dika sambil merogoh sakunya dan memberikan selembar uang 50.000 sebagai tip. Aku melangkah maju dari kegelapan, mendekati suamiku yang sedang mencoba menutup pintu secepat mungkin. "Tunggu sebentar, Mas," potongku dengan nada suara yang tenang namun berwibawa. Aku menatap kurir itu dengan seksama. Ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia mengenakan jaket kurir, sepatu yang dia gunakan terlihat terlalu bersih dan mahal untuk seorang pekerja lapangan yang menembus hujan. Selain itu, matanya terus bergerak liar, memindai bagian dalam rumah kami dengan cara yang sangat tidak biasa bagi seorang pengantar paket. Dia tidak menatap wajah Dika, melainkan menatap sudut langkah langit-langit seolah mencari keberadaan kamera pengawas. "Paket apa ini, Mas? Seingatku aku tidak memesan apa-apa,"
Dan Dika juga tidak pernah menyebutkan soal pesanan kopi bubuk selarut ini, tanyaku sambil mencoba meraih kotak itu. Dika dengan cepat menarik kotak itu menjauh dari jangkauan tanganku. Ini cuma kopi pesanan kantor. Sayang, kurir ini memang sudah langganan. Dia sering lewat sini kalau mau pulang. Dalih Dika dengan kelancaran bicara yang sangat mencurigakan. Aku tersenyum sinis di dalam hati. Kebohongan yang dia susun sangat rapi. Namun dia lupa bahwa aku adalah orang yang memperhatikan detail terkecil. Aku melihat kurir itu memberikan anggukan kecil yang hampir tidak kentara kepada Dika sebelum dia berbalik menuju sepeda motornya yang diparkir agak jauh di bawah pohon rindang. Aku tahu, paket ini hanyalah sebuah properti dalam sandiwara yang lebih besar. Ada rahasia di dalam kotak itu, dan ada tujuan lain dari kedatangan kurir ini selain hanya mengantar barang. Aku terus menatap punggung kurir itu, sampai dia menghilang di kegelapan jalanan perumahan yang sunyi. Setelah menutup pintu dan menguncinya dengan rapat, Dika membawaku kembali ke kamar. Dia bersikap sangat manis, bahkan lebih manis dari biasanya. Dia membantuku menaikkan selimut dan mencium keningku sebelum dia sendiri merebahkan tubuhnya di sisi lain kasur. Tidurlah, sayang. Semuanya hanya salah paham. Kurir itu memang rajin sekali, bisiknya sambil mematikan lampu kamar. Tak butuh waktu lama hingga suara dengkurannya yang halus terdengar, menandakan dia sudah tertidur pulas atau setidaknya berpura-pura sangat meyakinkan. Aku tetap terjaga, menatap langit-langit kamar yang gelap selama hampir 30 menit. Pikiranku bekerja seperti mesin, menyusun strategi. Aku tahu Dika merasa aman sekarang. Dia mengira paket itu telah menyelamatkan mukanya. Namun, rasa penasaran dan instingku tidak bisa diredam. Dengan sangat perlahan, aku menyingkap selimut. Aku bergerak tanpa suara, memastikan tidak ada gesekan kain yang bisa membangunkannya. Aku mengambil jaket tebal dari lemari dan memakai sandal rumah. Aku harus keluar. Aku merasa kurir itu belum benar-benar pergi jauh. Aku teringat bagaimana motornya terdengar seperti bermasalah saat dia menjauh tadi. Aku keluar melalui pintu dapur agar tidak terdengar dari arah kamar kami. Udara malam terasa menusuk kulit, namun kemarahan di dadaku memberikan kehangatan yang aneh. Aku berjalan menyusuri trotoar yang basah, mengikuti arah kemana kurir itu pergi. Benar saja, di ujung gang yang hanya diterangi satu lampu jalan yang berkedip-kedip, aku melihat siluet motor yang berhenti. Laki-laki berjaket merah itu sedang berdiri di samping motornya, tampak sedang menelepon seseorang. Aku bersembunyi di balik sebuah pohon besar, mencoba mendengarkan percakapannya. Suaranya terbawa angin malam yang dingin. Ya, Anita, istrinya ada di rumah. Aku sudah berikan paketnya sebagai alibi. Dika sangat ketakutan tadi. Kita harus lebih hati-hati sekarang, ucapnya. Jantungku bergejolak mendengar nama itu. Anita. Jadi itu nama wanita yang bersembunyi di balik kontak, kurir JNT langganan. Aku mengepalkan tanganku, siap untuk mengonfrontasi laki-laki itu secara langsung. Aku keluar dari balik pohon dengan langkah yang tenang namun penuh ancaman. Suara gesekan sandalku di atas aspal yang basah membuat laki-laki itu tersentak dan segera mematikan ponselnya. Wajahnya menegang saat melihatku berdiri hanya beberapa meter darinya. Selamat malam lagi, Mas Kurir. Sapaku dengan suara yang sedingin es. Dia mencoba untuk segera naik ke motornya, namun aku dengan cepat menahan stang motornya. Jangan terburu-buru. Aku sudah mendengar semuanya. Anita, bukan? Jadi siapa dia sebenarnya? Dan apa isi kotak yang kamu berikan pada suamiku? Laki-laki itu tampak panik. Matanya bergerak gelisah mencari jalan keluar. Saya tidak tahu apa yang ibu bicarakan. Saya hanya menjalankan perintah. Jawabnya dengan nada gemetar. Aku tertawa pendek. Sebuah tawa yang penuh penghinaan. Jangan bermain-main denganku. Aku bisa menelepon polisi sekarang juga dan melaporkanmu atas tuduhan percobaan penipuan atau bahkan pengintaian ilegal. Aku tahu kamu bukan kurir asli. Lihat jaket kulit mahal di balik rompi kurirmu itu. Kamu siapa? Setelah beberapa detik ketegangan yang menyesakkan, laki-laki itu akhirnya menghela napas panjang dan melepaskan helmnya. Wajahnya terlihat lebih tua dari dugaanku, dengan bekas luka kecil di pelipisnya. Dengar, Bu, saya hanya orang bayaran. Nama saya Hendra. Anita dia adalah tunangan saya. Akunya dengan suara rendah. Aku tertegun sejenak. Tunangannya? Jadi ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Kami sedang membutuhkan uang banyak untuk membayar hutang keluarga. Anita merayu suami ibu agar dia bisa mendapatkan akses ke rumah ini.
Kami tidak berniat merusak pernikahan ibu secara permanen. Kami hanya ingin mendapatkan rekaman yang cukup untuk memerasnya. Lanjut Hendra dengan wajah yang kini penuh keputusasaan. Fakta ini menghantamku lebih keras dari dugaan perselingkuhan manapun. Suamiku bukan hanya dikhianati oleh nafsunya sendiri, tapi dia telah mengundang sepasang predator masuk ke dalam kehidupan pribadi kami. Dan yang lebih mengerikan, di dalam kotak yang dia bawa tadi, terdapat kamera pengintai mikro yang rencananya akan dipasang di kamar kami. Aku menatap Hendra dengan tatapan yang bisa membunuh. Jadi kalian ingin menjadikanku bagian dari tontonan kalian? Tanyaku dengan nada yang sangat rendah namun mematikan. Sekarang, kamu akan mengikuti aturanku jika tidak ingin membusuk di penjara. Angin malam berhembus semakin kencang, membawa sisa-sisa aroma hujan yang baru saja mereda. Di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, aku menatap Hendra dengan tatapan yang seolah bisa menembus tengkoraknya. Suara detak jantungku sendiri terasa seperti genderang perang di telingaku. Hendra tampak gemetar, tangannya yang kotor karena oli motor berusaha menutupi wajahnya yang pucat. Aku menuntut penjelasan lebih lanjut tentang Anita. Dengan suara terbata-bata, dia menceritakan bagaimana mereka menargetkan laki-laki seperti Dika. Laki-laki mapan yang memiliki ego besar namun hati yang lemah terhadap sanjungan. Anita adalah umpan, bisiknya. Aku menarik paksa ponsel dari tangannya. Layar ponsel itu retak, namun masih berfungsi. Di dalamnya, aku melihat deretan pesan yang menjijikkan. Anita bukan hanya sekadar selingkuhan. Dia adalah rekan bisnis dalam sebuah sindikat pemerasan kecil-kecilan. Mereka menggunakan pesona Anita untuk menjerat target, lalu Hendra akan masuk untuk memasang alat pengintai. Kami butuh uang untuk membayar hutang pinjaman online. Hendra membela diri, namun suaranya terdengar hampa di telingaku. Aku merasa mual membayangkan suamiku, Dika, yang begitu bangga dengan ketampanan dan kecerdasannya, ternyata hanyalah seekor ikan bodoh yang memakan umpan beracun. Aku mengambil foto kartu identitas Hendra dengan ponselku sendiri. Mulai sekarang, kamu bekerja untukku, kataku dengan suara yang tenang namun penuh ancaman. Aku memerintahkannya untuk terus berkomunikasi dengan Anita seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencana, namun dia harus melaporkan setiap langkahnya kepadaku. Hendra mengangguk cepat, matanya yang gelisah menunjukkan bahwa dia lebih takut padaku daripada pada tunangannya sendiri. Malam itu, aku bukan lagi istri yang dikhianati. Aku adalah sutradara yang baru saja mengambil alih naskah cerita ini. Aku membiarkan Hendra pergi dengan motornya yang akhirnya menyala dengan suara batuk. Sementara aku berdiri di kegelapan, menyusun langkah berikutnya untuk menghancurkan mereka semua tanpa sisa. Aku kembali ke rumah dengan langkah yang sangat hati-hati, memastikan setiap pijakanku pada lantai kayu tidak menimbulkan suara. Suasana di dalam rumah sangat sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding di ruang tamu yang terasa lebih keras dari biasanya. Aku masuk melalui pintu dapur, menggantung jaket tebal yang basah di balik pintu. Di kamar, Dika masih tertidur dalam posisi yang sama. Melalui cahaya temaram, aku bisa melihat wajah tampannya yang bersih tanpa dosa. Rambut hitamnya yang pendek tertata sedikit berantakan di atas bantal, dan tubuh atletisnya terbungkus selimut tebal. Betapa hebatnya dia berakting, batinku. Aku berjalan menuju meja ruang tamu tempat dia meninggalkan kotak paket kopi itu. Tanganku gemetar saat menyentuh kardus kecil tersebut. Dengan menggunakan ujung kuku, aku membuka selotipnya perlahan. Di dalamnya, di balik bungkusan aluminium foil perak, aku menemukan benda itu. Sebuah lensa kamera mikro yang sangat kecil, hampir tak terlihat jika aku tidak mencarinya dengan teliti. Alat pengintai itu memiliki lampu indikator merah yang berkedip sangat lambat, seolah-olah sedang menghitung mundur kehancuran rumah tanggaku. Aku merasa dikhianati dua kali, sekali oleh perselingkuhannya, dan kedua oleh bahaya fisik yang dia bawa ke dalam rumah kami. Dika tidak sadar bahwa dia sedang mengundang musuh untuk menghancurkan kami berdua. Aku meletakkan kembali kamera itu di posisi aslinya, tidak ingin mereka tahu bahwa rahasia mereka sudah terbongkar. Aku kembali ke tempat tidur, berbaring di sisi yang jauh dari Dika. Aku menatap punggung suamiku, merasakan jarak yang kini selebar samudera. Air mata yang sempat ingin tumpah kini mengering, digantikan oleh kedinginan yang membeku di dalam hatiku. Aku menutup mata, namun pikiranku terus berputar, membayangkan wajah Anita dan bagaimana dia menertawakan kebodohan suamiku. Esok pagi, sandiwara ini akan berlanjut, dan aku akan menjadi aktris terbaik yang pernah Dika temui, sementara aku perlahan-lahan menarik tali jerat di lehernya. Sinar matahari pagi masuk menembus celah gorden,
namun tidak membawa kehangatan bagi jiwaku. Dika sudah berangkat ke kantor setelah memberikan kecupan manis di keningku yang kini terasa seperti sengatan lebah. Aku segera bersiap-siap dan meluncur menuju rumah Sari, sahabat lamaku yang jenius dalam urusan teknologi. Rumah Sari selalu berantakan dengan kabel, monitor, dan perangkat keras yang berserakan, namun bagiku tempat ini adalah benteng pertahanan terakhir. "Vera, kamu terlihat mengerikan," sapa Sari saat aku masuk. Aku hanya menyerahkan ponsel Hendra yang berhasil kuambil sementara dan bungkusan kopi itu. Aku menceritakan semuanya, dari konfrontasi di jalanan hingga penemuan kamera mikro di dalam bungkusan kopi. Sari segera bekerja. Jarinya menari dengan kecepatan luar biasa di atas keyboard. Mata Hazelku terus memantau layar monitor besarnya yang menampilkan barisan kode yang tidak kupahami. "Bingo!" teriak Sari tiba-tiba. Dia berhasil melacak nomor seri kamera itu ke sebuah pembelian online yang dilakukan oleh seseorang bernama Hendra. Namun, kejutan sebenarnya muncul saat Sari melakukan pencarian mendalam pada media sosial Anita. "Lihat ini, Vera." Sari menunjukkan sebuah foto lama dari akun yang sudah tidak aktif. Itu adalah foto pernikahan sederhana di sebuah desa. Di sana, Anita yang tampak lebih muda mengenakan kebaya putih, bersanding dengan Hendra yang mengenakan jas murah. Mereka bukan hanya tunangan, mereka adalah suami istri sah. Hatiku bergemuruh hebat. Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini adalah penipuan terorganisir. Mereka mencari target laki-laki kaya, menjeratnya dengan asmara, lalu memerasnya dengan bukti rekaman yang mereka pasang sendiri. Suamiku hanyalah salah satu dari sekian banyak korban yang mereka incar. Sari menatapku dengan iba, namun aku hanya mengepalkan tangan. "Jangan kasihan padaku, Sari. Bantu aku melacak semua aset mereka. Aku ingin tahu kemana perginya uang hasil pemerasan mereka sebelumnya," kataku dengan suara yang tajam. Kami menghabiskan berjam-jam menggali lubang gelap kehidupan Anita dan Hendra. Rencana besar mulai terbentuk di kepalaku. Jika mereka ingin bermain kotor, aku akan memastikan mereka tenggelam dalam lumpur yang mereka buat sendiri. Malam itu, aku kembali ke rumah tepat sebelum Dika tiba. Aku melepaskan jaket tebal dan menyembunyikannya di lemari belakang, lalu mengganti pakaianku dengan gaun malam sutra berwarna krem yang biasa kusukai. Aku berdiri di dapur, menyeduh 2 cangkir teh kamomil saat mendengar suara kunci pintu berputar. Dika masuk dengan langkah yang terdengar lelah namun wajahnya langsung mencerah saat melihatku. Dia menghampiriku, melingkarkan lengannya di pinggangku, dan memberikan kecupan ringan di pipi yang kini terasa seperti racun bagiku. Baunya sangat menenangkan. "Sayang, terima kasih sudah menungguku," bisiknya dengan senyum menipu yang selalu terlihat sempurna. Kami duduk di meja makan kayu jati yang biasanya menjadi tempat kami bercengkerama tentang rencana masa depan. Namun malam ini, mataku terus melirik ke arah rak pajangan di ruang tengah, di mana aku tahu kamera mikro itu tersembunyi di balik tumpukan buku koleksi Dika. Dika mulai bercerita tentang kesibukan kantornya, tentang target kuartal yang hampir tercapai, dan bagaimana dia merasa beruntung memilikiku. Aku hanya mengangguk sesekali, menyesap tehku yang mulai mendingin, sambil memandangi wajahnya yang bersih tanpa celah. "Mas," potongku perlahan, "aku merasa kita butuh waktu berdua. Bagaimana kalau akhir minggu ini aku pergi ke rumah ibu? Kamu bilang kamu ada banyak lembur, kan? Jadi aku tidak akan merasa kesepian di sini." Aku melihat binar di matanya yang mencoba dia tutupi dengan kerutan dahi pura-pura. "Oh, benarkah? Jika itu membuatmu lebih nyaman, aku setuju. Tapi aku akan sangat merindukanmu di tempat tidur kita," jawabnya dengan nada suara yang begitu manis sehingga membuatku ingin tertawa kencang. Di bawah meja, tanganku mengepal erat. Aku bisa merasakan detak jantungku yang berpacu saat membayangkan betapa cepatnya dia akan menghubungi Anita begitu aku melangkahkan kaki keluar dari rumah ini. Ruangan itu terasa makin sempit, dipenuhi oleh kebohongan yang menggantung di udara seperti kabut tebal yang mencekam. Aku terus menatapnya, memperhatikan setiap gerak bibirnya saat dia berbicara, menyadari bahwa setiap kata cintanya hanyalah paku tambahan untuk peti mati pernikahan kami. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras, saat aku berdiri di bawah payung hitam di sudut tempat parkir pusat perbelanjaan yang sudah tutup. Suara rintik hujan yang menghantam aspal menciptakan kebisingan yang sempurna untuk menyembunyikan percakapan kami. Tak lama kemudian, motor tua yang kukenali suaranya muncul dari kegelapan. Hendra turun, masih mengenakan jaket kulit mahalnya yang kini basah kuyup. Dia tampak gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena tekanan yang kuberikan.
Aku mendekatinya tanpa rasa takut sedikit pun. Apa yang Anita katakan padamu? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Hendra mengusap wajahnya yang pucat. Dia sudah mengatur semuanya dengan Dika. Begitu ibu pergi hari Jumat nanti, Anita akan datang ke rumah. Mereka berencana, ya, ibu tahu sendiri. Dan aku bertugas memastikan kamera itu mengirimkan feed langsung ke server pribadi kami untuk bukti pemerasan. Jelasnya dengan suara rendah yang hampir tenggelam oleh suara guntur di kejauhan. Aku menarik sebuah kantong kecil dari balik saku gaun malamku yang kulapisi dengan mantel panjang. Di dalamnya ada sebuah perangkat lunak dalam bentuk USB flash drive yang sudah disiapkan oleh Sari. Ambil ini. Pasang ini di laptop atau perangkat yang kalian gunakan untuk memantau kamera itu. Sari sudah memodifikasinya agar semua data yang terekam tidak hanya masuk ke server kalian, tapi juga langsung ke server cadangan yang kukelola. Dan pastikan Anita tidak tahu bahwa aku sudah menyentuh rencana ini. Instruksiku dengan nada yang tak terbantahkan. Hendra menatap benda itu dengan ragu. Jika Anita tahu aku berkhianat, dia akan menghancurkanku. Bu. Aku maju selangkah, menatap tepat ke matanya yang gelisah. Dan jika kamu tidak melakukannya, aku yang akan memastikan kamu menghabiskan 10 tahun ke depan di balik jeruji besi. Pilihan ada di tanganmu, Hendra. Aku bisa melihat rasa putus asa di wajahnya saat dia mengambil USB itu. Dia adalah pion yang malang, terjepit di antara tunangannya yang licik dan aku yang sedang haus akan keadilan. Aku membiarkannya pergi, memperhatikan lampu belakang motornya yang merah meredup di kegelapan malam, menyadari bahwa jebakan ini sudah hampir sepenuhnya terpasang. Ruang tamu Sari dipenuhi dengan cahaya biru dari 4 monitor yang menyala terang. Bau kopi instan dan aroma kabel panas memenuhi ruangan sempit itu. Aku duduk di kursi berputar, memperhatikan Sari yang jarinya masih menari cepat di atas keyboard, melakukan enkripsi terakhir pada jalur data kami. Selesai, Vera. Begitu Hendra memasang skrip ini, kita akan punya kendali penuh atas kamera mikro di rumahmu. Bahkan jika mereka mematikan lampunya, aku bisa menggunakan mode inframerah dari jarak jauh, kata Sari dengan senyum bangga. Aku melihat ke arah salah satu monitor yang menampilkan sudut kamar tidurku sendiri, tempat di mana aku dan Dika berbagi mimpi selama 3 tahun terakhir. Melihat bantal yang tertata rapi dan selimut tebal itu melalui lensa pengintai membuat hatiku berdenyut sakit. Di sudut nakas, aku bisa melihat bingkai foto pernikahan kami. Dika tampak begitu bahagia di sana, merangkul pinggangku dengan penuh kasih sayang. Siapa yang menyangka bahwa kebahagiaan itu hanyalah sebuah investasi jangka panjang bagi penipu seperti Anita? Vera, kamu baik-baik saja? Tanya Sari lembut, menyadari perubahanku. Aku menarik napas panjang, menelan ludah yang terasa pahit. Aku hanya sedang berpikir betapa murahnya harga kesetiaan bagi Dika. Dia mempertaruhkan segalanya hanya untuk sanjungan dari wanita yang bahkan tidak mencintainya. Aku berdiri, berjalan menuju jendela Sari yang menghadap ke jalanan kota yang sibuk. Lampu-lampu kendaraan terlihat seperti aliran darah di bawah kulit kota yang gelap. Besok adalah hari Jumat. Besok aku akan berpamitan pada Dika dengan pelukan hangat dan janji untuk segera pulang. Sementara aku sebenarnya sedang bersiap untuk menonton pertunjukan kehancurannya dari balik layar monitor ini. Rasa sedih itu kini telah sepenuhnya terkristalisasi menjadi tekad yang keras. Aku tidak akan menangis lagi. Setiap air mata yang jatuh sudah kuganti dengan satu langkah strategis untuk memastikan Dika, Anita, dan Hendra mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Mari kita lakukan ini, Sari. Pastikan semua rekaman tersimpan dalam 3 salinan berbeda. Aku ingin bukti ini tidak bisa dibantah oleh siapapun di pengadilan nanti, ucapku dengan suara yang kini sekeras baja. Cahaya matahari pagi hari Jumat menyelinap masuk melalui celah gorden, memantulkan debu-debu halus yang menari di udara kamar yang dingin. Suasana terasa sangat berat, seolah-olah dinding rumah ini tahu akan ada badai besar yang menghantam. Aku, Vera, berdiri di depan cermin besar, merapikan gaun sutra krem yang sudah menjadi seragam perlawananku. Aku memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper kecil dengan gerakan yang sangat lambat dan terhitung. Dika muncul di ambang pintu, masih mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek. Tampak seperti suami idaman yang merasa kehilangan. Kamu benar-benar harus pergi sekarang, sayang? Tanyanya dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Namun aku bisa menangkap kilatan antisipasi di matanya. Aku menoleh perlahan, menatap wajahnya yang bersih dan tampan, mencoba mencari sedikit saja rasa tulus di sana. Iya, Mas. Ibu butuh aku, dan aku juga butuh udara segar.
Kamu tahu kan belakangan ini aku merasa sedikit sesak di rumah ini, kataku dengan nada ganda yang sengaja kulemparkan. Dika mendekat, mencoba memeluk pinggangku, namun aku berbalik untuk mengambil tas tangan di atas kasur. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Pastikan kamu makan dengan benar selama aku tidak ada. Dan tolong, kalau ada kurir paket lagi, jangan biarkan mereka masuk terlalu dalam ke rumah kita, lanjutku sambil menatap tepat ke matanya. Dika tersedak ludahnya sendiri, wajahnya menegang sejenak sebelum dia tertawa hambar. Tentu saja, sayang. Tidak akan ada yang masuk tanpa izin. Aku akan menjaga rumah ini seolah-olah ini adalah hartaku yang paling berharga. Aku tersenyum sinis di dalam hati. Dia benar-benar menganggap rumah ini adalah panggung sandiwara yang aman baginya. Saat aku melangkah keluar menuju taksi yang sudah menunggu, aku bisa merasakan tatapannya di punggungku. Tatapan seorang pemburu yang mengira mangsanya sudah pergi, padahal sang mangsa justru sedang memasang jerat di sekelilingnya. Ruang tamu Sari kini berubah menjadi pusat komando yang mencekam. Hanya ada suara dengung dari kipas pendingin komputer dan detak jam yang terasa seperti dentuman palu. Aku duduk diam di kursi kayu, mataku terpaku pada monitor tengah yang menampilkan sudut ruang tamu rumahku sendiri dalam kualitas tinggi. Sari membagikan earphone kepadaku. Umpan sudah dimakan, Vera. Hendra baru saja mengirim pesan ke server kita bahwa Anita sedang dalam perjalanan. Bisik Sari tanpa mengalihkan pandangannya dari barisan kode. Tiba-tiba, di layar monitor, aku melihat lampu teras rumahku menyala. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan merah berhenti di depan pagar. Jantungku berdebar kencang saat melihat sosok wanita keluar dari mobil itu. Anita. Dia tampak jauh lebih licik di kehidupan nyata daripada di media sosial. Dia mengenakan gaun pendek ketat berwarna merah yang kontras dengan malam yang gelap. Rambutnya dicat pirang madu yang sengaja diatur berantakan. Dika membuka pintu bahkan sebelum Anita menekan bel. Melalui mikrofon tersembunyi yang dipasang Sari, aku bisa mendengar suara tawa genit Anita. Wah, istri tercintamu benar-benar pergi? Tanya Anita sambil melingkarkan lengannya di leher Dika. Dika tertawa, tawa yang belum pernah kudengar sebelumnya. Tawa yang penuh nafsu dan pengkhianatan. Dia tidak akan tahu apa-apa. Dia terlalu naif untuk mencurigai suaminya yang sempurna ini, jawab Dika sambil menarik Anita masuk ke dalam rumah. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku menusuk telapak tangan. Melihat suamiku mencium wanita lain di atas sofa yang kami pilih bersama, adalah rasa sakit yang belum pernah kubayangkan. Namun rasa sakit itu segera menguap, digantikan oleh kemarahan yang dingin dan kalkulatif. Rekam semuanya, Sari. Jangan lewatkan satu detik pun. Perintahku dengan suara yang tidak bergetar sedikit pun. Aku bukan lagi istri yang berduka. Aku adalah hakim yang sedang mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan vonis mati pada sebuah pengkhianatan. Monitor ketiga tiba-tiba berkedip, menampilkan sudut dapur yang gelap. Aku melihat siluet seseorang bergerak di antara bayang-bayang pohon di halaman belakang. Itu Hendra. Dia tidak lagi mengenakan jaket kurirnya, melainkan jaket hoodie hitam yang menutupi kepalanya. Dengan sangat lihai, dia mengeluarkan kunci duplikat atau alat pembobol dan dalam hitungan detik, pintu dapur terbuka tanpa suara. Dia masuk, bisik Sari, tangannya dengan cepat berpindah ke keyboard lain untuk mengunci jalur data agar tidak terdeteksi jika Hendra mencoba memeriksa sinyal Wi-Fi. Di layar, Hendra bergerak menuju ruang tengah, berhenti sejenak untuk mendengarkan suara Dika dan Anita yang mulai berpindah ke kamar utama. Hendra tersenyum sinis, sebuah senyuman yang penuh dengan keserakahan. Dia mengeluarkan sebuah tablet kecil dari saku jaketnya, memeriksa sudut pandang kamera mikro yang dia letakkan di rak buku kemarin. Namun, dia tidak tahu bahwa perangkat lunak yang dipasang Sari telah membelokkan semua data itu ke server kami. Hendra mulai membuka laci-laci di meja kerja Dika, mencari dokumen atau barang berharga yang bisa dijadikan alat pemerasan tambahan. Di sisi lain, audio dari kamar utama mulai terdengar. Anita mulai menjalankan perannya, memuji-muji kesuksesan Dika sambil secara halus bertanya tentang brankas atau aset lainnya. Kamu tahu, Mas, laki-laki sehebat kamu seharusnya tidak punya rahasia dari wanita seperti aku. Suara Anita terdengar sangat menggoda di telingaku. Aku melihat Hendra di layar monitor dapur berhenti bergerak saat dia menemukan sesuatu di balik tumpukan berkas penting Dika. Wajahnya berubah dari serakah menjadi terkejut. Apa itu? Tanyaku pada Sari. Sari mencoba memperbesar gambar. Hendra memegang sebuah map berlogo bank luar negeri. Sepertinya Dika punya rahasia lain yang tidak kutahu, rahasia keuangan yang besar.
Situasi ini menjadi jauh lebih rumit daripada sekadar perselingkuhan. Dika bukan hanya seorang pengkhianat, dia mungkin juga seorang kriminal dalam skala yang berbeda. Aku menatap layar dengan intensitas yang baru, menyadari bahwa aku tidak hanya akan menghancurkan pernikahan ini, tapi mungkin juga mengungkap kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik senyum sempurna suamiku. Di dalam ruang kerja Dika yang biasanya tertata rapi, Hendra kini mengaduk-aduk laci meja dengan gerakan yang semakin liar. Cahaya dari lampu senter kecil yang ia gigit memberikan bayangan yang menari-nari di dinding, menciptakan atmosfer yang sangat menegangkan. Melalui monitor di rumah Sari, aku melihat mata Hazelku menyipit, fokus pada layar yang menampilkan setiap detail pergerakan Hendra. Map berlogo bank luar negeri yang ia temukan ternyata berisi dokumen-dokumen yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar bukti perselingkuhan. Sari dengan cepat menekan tombol screenshot setiap kali Hendra membalik halaman. Vera, lihat angka-angka ini, bisik Sari, jarinya menunjuk ke arah baris-baris transaksi yang melibatkan nominal jutaan dolar. Aku merasa tubuhku membeku. 3 tahun aku hidup bersama laki-laki ini, tidur di kasur yang sama, dan aku sama sekali tidak menyadari bahwa suamiku adalah arsitek dari skema pencucian uang yang sangat masif. Hendra tampak bergumam sendiri. Dika, kamu benar-benar tambang emas yang tak ada habisnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret setiap lembar dokumen tersebut dengan terburu-buru. Di sisi lain monitor, aku bisa melihat audio dari kamar tidur utama mulai menangkap suara-suara lain. Suara Anita yang mendayu-dayu kini terdengar lebih mendesak, seolah dia juga sedang menjalankan misi yang sama untuk mencari informasi. Ruang tamu Sari yang sempit terasa semakin pengap dengan aroma kabel panas dan kopi yang sudah dingin, namun aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Aku menyadari bahwa pengkhianatan Dika bukan hanya soal hati, tapi soal integritas yang sudah busuk hingga ke akar-akarnya. Simpan semuanya, Sari. Jangan biarkan satu detail pun terlewat. Jika Dika mengira dia bisa menipuku dengan sandiwara suami sempurna, maka dia harus tahu bahwa aku sedang mengumpulkan amunisi untuk menghancurkan seluruh kekaisaran palsunya. Ucapku dengan suara yang bergetar namun penuh dengan determinasi yang mematikan. Hendra kini menutup kembali map itu dan mencoba mengembalikannya ke posisi semula, namun tangannya yang gemetar karena keserakahan membuatnya tidak lagi seteliti sebelumnya. Aku tahu, saat ini aku memegang kendali atas nasib mereka bertiga. Kamera mikro yang dipasang di kamar tidur utama memberikan sudut pandang yang sangat intim namun menjijikkan bagiku. Di sana, Dika, suamiku yang tampan dengan rambut hitam pendeknya yang biasanya tertata rapi, kini sedang bersantai di bawah cahaya lampu tidur yang kekuningan. Anita duduk di sampingnya, mengenakan gaun merah yang mencolok, jemarinya membelai dada Dika dengan gerakan yang sangat manipulatif. Mas Dika, kamu bilang kamu punya tabungan masa depan untuk kita, kan? Tanya Anita dengan nada yang sangat manis, suaranya terdengar jernih melalui sistem audio Sari. Dika tertawa, sebuah tawa penuh kesombongan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Kamu tidak perlu khawatir, sayang. Perusahaan tidak akan pernah tahu kemana perginya dana itu. Semuanya tersimpan aman di tempat yang hanya aku yang tahu kuncinya, jawab Dika sambil mengecup tangan Anita. Melalui layar monitor, aku melihat wajah Dika yang memancarkan pesona penuh kepalsuan. Dia mulai bercerita tentang bagaimana dia memanipulasi laporan bulanan dan menyembunyikan aset di rekening luar negeri yang baru saja ditemukan oleh Hendra di ruang kerja. Betapa ironisnya, Dika merasa begitu berkuasa saat menceritakan kejahatannya kepada seorang wanita yang sebenarnya sedang berencana untuk memerasnya. Anita terus memancing. Tapi Mas, kalau terjadi sesuatu, bagaimana aku bisa mengaksesnya? Kamu harus memberitahuku di mana letak brankas atau kodenya. Dika tampak ragu sejenak, namun egonya yang besar tampaknya menelan logika sehatnya. Dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju sebuah lukisan pemandangan yang tergantung di dinding dekat lemari. Lihat ini, bisik Dika sambil menggeser bingkai lukisan itu, menyingkap sebuah brankas digital yang tertanam di dinding. Aku merasakan detak jantungku berpacu melihat rahasia terbesar rumah tangga kami dibongkar di depan mata orang asing. Sari menatapku dengan mata terbelalak. Dia benar-benar gila, Vera. Dia mempertaruhkan segalanya demi wanita ini. Aku mengepalkan tanganku erat-erat, menyadari bahwa Dika bukan hanya mengkhianatiku, tapi dia telah menghancurkan masa depan kami demi keserakahan dan nafsu sesaat. Di luar, hujan turun semakin deras, menghantam jendela rumah Sari dengan suara yang berisik. Aku berdiri di depan jendela, menatap pantulan diriku yang samar-samar di kaca yang basah. Vera yang ada di sana bukanlah Vera yang lemah,
Dia adalah seorang wanita yang telah dikhianati namun bangkit dengan kekuatan yang lebih besar. Gaun malam sutra kremku kini terbungkus oleh sebuah mantel panjang berwarna gelap yang aku kancingkan dengan teliti. Sari, apakah semua data sudah terunggah ke server cadangan? Tanyaku tanpa menoleh. Sari memberikan anggukan mantap sambil tetap mengetik di keyboardnya. Semuanya aman, Vera. Video Hendra di kantor, rekaman pengakuan Dika di kamar, dan semua dokumen keuangan sudah tersinkronisasi. Kamu bisa mengaksesnya kapan saja dari ponselmu. Aku mengambil ponselku, melihat ikon aplikasi pemantau yang masih menyala. Aku melihat Hendra sudah keluar dari dapur dan Anita sedang mencoba menghafal gerakan jari Dika saat menekan kode brankas. Mereka semua mengira sedang berada di puncak permainan mereka, padahal mereka hanyalah pion dalam papan catur yang sudah aku kuasai. Aku merasakan kedinginan yang aneh menyelimuti hatiku, bukan kedinginan karena cuaca, melainkan kedinginan yang muncul saat kita sudah tidak lagi memiliki rasa kasihan terhadap musuh. Aku akan kembali ke sana sekarang, ucapku dengan nada suara yang tenang namun penuh ancaman. Sari tampak khawatir. Apakah kamu yakin? Mereka berdua ada di sana, ditambah Hendra. Itu berbahaya. Aku tersenyum sinis, sebuah senyuman yang belum pernah aku perlihatkan kepada siapapun sebelumnya. Mereka tidak akan berani menyentuhku jika mereka tahu aku memegang kunci penjara mereka. Lagi pula, aku tidak akan datang sendirian. Aku sudah menghubungi polisi untuk bersiaga di sekitar perumahan. Aku mengambil payung hitam dan melangkah keluar menuju malam yang gelap. Setiap langkahku di atas aspal yang basah terasa seperti dentuman yang menandakan akhir dari kebohongan Dika. Aku akan masuk ke rumah itu bukan sebagai istri yang meminta penjelasan, melainkan sebagai eksekutor yang akan menarik tali jerat di leher mereka masing-masing. Rintik hujan yang tadinya hanya bisikan kini telah berubah menjadi orkestra kekacauan yang menghantam atap mobil van hitam tempat polisi bersiaga. Aku turun dari kendaraan itu, merasakan dinginnya air yang segera meresap ke dalam mantel gelapku, menutupi gaun malam sutra krem yang masih kupakai. Aku melirik ke arah petugas polisi yang memberikan isyarat bahwa mereka sudah mengepung semua pintu keluar. Langkahku di atas aspal yang basah tidak terdengar, diredam oleh suara guntur yang sesekali menggelegar di kejauhan. Di dalam rumah itu, lampu kamar utama menyala terang, memancarkan cahaya kuning yang menembus tirai tipis, sebuah suara pengkhianatan yang memandu langkahku. Aku tidak menggunakan pintu depan. Aku menyelinap melalui pintu dapur, tempat yang beberapa menit lalu dilewati Hendra. Udara di dalam rumah terasa berbeda, pengap dengan aroma parfum wanita yang asing dan kepalsuan yang menyesakkan. Setiap sudut rumah yang biasanya terasa hangat kini tampak asing, seperti museum yang penuh dengan barang-barang curian. Aku bisa mendengar suara tawa Dika dari lantai atas, tawa yang penuh dengan kemenangan palsu, berbaur dengan suara manja Anita. Mereka sedang merayakan apa yang mereka kira sebagai akhir dari kedaulatanku di rumah ini. Aku berjalan melewati ruang tengah, melihat laci-laci yang sedikit terbuka di ruang kerja Dika, tanda bahwa Hendra sudah mulai menjarah. Hatiku tidak lagi berdebar karena takut. Detak jantungku sekarang adalah ritme eksekusi. Aku adalah pemilik sah rumah ini, dan malam ini aku akan mengklaim kembali setiap inci dari ruang yang telah dinodai oleh kehadiran mereka. Polisi di belakangku bergerak seperti bayangan, mengikuti instruksiku untuk tidak menyergap sampai aku memberikan tanda. Aku ingin Dika melihat wajahku di saat dia merasa paling aman, di saat dia mengira rahasianya terkunci rapat di balik dinding brankas itu. Aku menaiki tangga perlahan, jemariku menyentuh pegangan kayu yang dingin, membawa kemarahan yang terkendali menuju puncaknya. Pintu kamar utama tidak terkunci sepenuhnya, menyisakan celah kecil yang memungkinkan cahaya lampu tidur tumpah ke lorong yang gelap. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, mendengarkan Dika yang sedang membual tentang kode brankasnya. Satu-satunya orang yang tahu kode ini adalah aku, Anita. Bahkan Vera tidak pernah kuberitahu karena dia tidak akan paham urusan investasi seperti ini, ucapnya dengan nada sombong yang memuakkan. Aku mendorong pintu itu perlahan hingga terbuka lebar. Cahaya lampu menyinari wajahku, menonjolkan sorot mata hazelku yang tajam. Sayangnya, Mas, Vera paham lebih banyak dari yang kamu duga. Suaraku memecah keheningan kamar seperti dentuman lonceng kematian. Dika tersentak hebat, tubuhnya yang atletis seketika kaku. Dia melepaskan pelukan dari pinggang Anita dan menatapku dengan wajah yang berubah dari merah penuh gairah menjadi putih pucat pasi. Anita berteriak kecil, mencoba menutupi tubuhnya dengan selimut. Matanya yang tadi genit kini dipenuhi ketakutan murni. Aku melangkah masuk ke dalam kamar, tidak menghiraukan kepanikan mereka.
Investasi yang kamu maksud itu? Apakah termasuk pencucian uang dari rekening luar negeri yang kamu sembunyikan? Atau mungkin investasi pada wanita yang sebenarnya adalah istri orang lain? Tanyaku dengan nada yang sangat tenang namun menusuk. Dika mencoba bicara, namun suaranya hanya berupa gumaman tak bermakna. Dia menatapku, lalu beralih ke Anita, mencoba memproses informasi bahwa wanita yang dia puja adalah bagian dari sindikat. Vera, ini tidak seperti yang kamu lihat. Akhirnya dia berhasil mengeluarkan suara, sebuah klise yang paling menjijikan dari seorang pengkhianat. Aku tertawa sinis, langkahku mendekati brankas yang masih terbuka. Jangan repot-repot berbohong lagi, Dika. Aku sudah tahu tentang Hendra. Aku sudah tahu dia sedang menggeledah ruang kerjamu sekarang. Dan yang lebih penting, aku punya rekaman kalian berdua merencanakan pemerasan ini dari awal sampai akhir. Kalian bertiga bukan pemain sandiwara yang hebat. Kalian hanyalah amatir yang masuk ke dalam jebakan orang yang kalian remehkan. Tepat setelah kalimat terakhirku, suara gaduh terdengar dari lantai bawah, diikuti oleh teriakan perintah dari polisi. Hendra terseret ke dalam kamar dalam kondisi tangan terborgol, wajahnya penuh memar kecil karena mencoba melawan. Anita menangis histeris saat melihat suaminya tak berdaya. Dika jatuh terduduk di lantai, tangannya gemetar menutupi wajahnya yang kini tidak lagi memancarkan pesona, suami sempurna. Aku menatap mereka semua dengan tatapan dingin yang tak tergoyahkan. Petugas polisi mulai mengamankan barang bukti dari dalam brankas dan tas Hendra. Semuanya sudah berakhir, Dika, kataku sambil mengeluarkan sebuah map biru dari balik mantelku. Ini adalah surat gugatan cerai dan laporan resmi terkait pencucian uang yang kamu lakukan. Kamu tidak hanya akan kehilangan rumah ini dan aku, tapi kamu juga akan menghabiskan waktu yang sangat lama di balik jeruji besi bersama rekan-rekan barumu ini. Dika merangkak mendekat, mencoba meraih ujung mantelku, memohon dengan suara yang pecah karena putus asa. Vera, tolong, aku dijebak. Anita yang memulainya. Aku menarik mantelku menjauh, merasakan rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Kamu tidak dijebak oleh siapapun kecuali oleh nafsu dan keserakahanmu sendiri. Kamu membawa bahaya ke dalam rumah kita, mengundang predator ke dalam kamar tidur kita, dan mengkhianati setiap janji yang pernah kamu ucapkan. Aku berbalik, tidak ingin lagi melihat wajahnya yang menyedihkan. Sari masuk ke dalam ruangan, memberikan anggukan bahwa semua data telah diamankan secara legal. Bawa mereka pergi, perintahku kepada petugas polisi. Saat mereka digiring keluar, suasana rumah perlahan-lahan kembali sunyi, meskipun rasa dingin masih menggantung di udara. Aku berdiri sendirian di kamar utama yang kini terasa luas dan kosong. Air mata tidak jatuh, yang kurasakan hanyalah kelegaan yang luar biasa. Aku berjalan menuju jendela, menatap hujan yang mulai mereda di luar. Malam ini, aku telah menghancurkan sebuah pernikahan, tetapi aku telah menyelamatkan diriku sendiri dari kebohongan yang jauh lebih besar.